Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya untuk hari ini ya? Anda sudah membuka link materi tentang yang isinya link buku statistik pendidikan? Sudah apa belum? Belum, Bu. Oh, belum. Itu di Elijo yang di bagian materi itu kan ada bab pertemuan 1 yang di bagian materi itu kan isinya link. Jadi kalau Anda klik materi pada pertemuan 1, tulisan materi itu link tentang apa tadi tentang tentang statistik pendidikan ya. Coba saya share ya. Nah, seperti ini linknya. Nah, ini kalau Anda klik di Elijo, coba kalau saya balik ya. Kelihatan ya? Nah, kalau nanti di pertemuan 1 ini, nanti kan ini ada yang isinya materi. Nah, ini kalau diklik, ini adalah link tentang buku statistik pendidikan. Sedangkan yang kalau link yang bawahnya ini isinya tentang yang potongan-potongan ya. Tapi ini belum tentu saya berikan ya, karena buku utamanya yang dari di sini, dari ini ya. Nah, kalau ini kita klik, nanti Anda akan ketemu buku statistik pendidikan yang seperti ini. Nah, ini. Jadi kita bisa, ini buku utamanya ya, jadi kita bisa membuka di sini. Kemarin yang pengetahuan dasar matematika kita sudah, kemudian ini daftar isinya ya. Ini kemarin data statistik sudah modul 1. Nah, kita akan masuk ke modul 2. Ini kemarin yang dasar-dasar analisis. Jadi kalau ingin mengingat kembali materi tentang dasar-dasar analisis dari pembulatan, kemudian notasi sigma, Anda bisa membuka yang modul 1. Nah, yang hari ini tentang penyajian data dalam bentuk tabel ya, penyajian data. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tabel, nanti kita kenal kalau di SMA dulu ada yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang ketiga. Nanti ada tabel baris kolom dan tabel kontingensi. Nah, kemudian di KB 2 nanti ada mengenai distribusi frekuensi itu ada 3 macam, distribusi frekuensi biasa, kemudian relatif dan kumulatif seperti itu. Nah, kemudian untuk data, ini yang pertama adalah aturan pembuatan tabel. Nanti bisa dilihat ya bagaimana cara penulisan tabelnya. Kemudian harus tulis di tengah atas, diberi nomor, kemudian ditulis dengan huruf kapital. Tapi ini versi ini gitu ya. Nanti kalau Anda membuat tabel di karya ilmiah, kan ini terkait dengan penelitian ya, maka aturan penulisan tabelnya tidak menggunakan aturan penulisan ini, melainkan menggunakan aturan penulisan selingkung. Jadi kalau di UMP cara menulis aturan penulisan tabelnya seperti apa misalnya. Tapi yang jelas pasti harus ada penomoran dan
judul tabelnya. Yang pertama berarti tabel 1, kemudian judulnya, sedangkan penulisannya apakah huruf besar kemudian kecil semua, atau kapital biasa, kapital lagi biasa, seperti itu. Itu nanti tergantung aturan yang ada di setiap penulisan. Apakah itu skripsi, berarti mengikuti aturan skripsi. Kemudian kalau kita mengirim artikel, berarti mengikuti aturan di mana nanti kita akan mengirim artikel tersebut, ya. Ya, akan saya lewati nanti dibaca ya. Nah, kemudian untuk macam-macam tabel tadi ada tabel baris kolom dan tabel kontingensi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tabel itu digunakan untuk memudahkan kita membaca data. Kalau saya balik ke sini, nah, ada mengatakan begini, contoh 3, berikut ini diberikan data mengenai jumlah lulusan mahasiswa D2, D3, dan S1 dari 4 jurusan di FMIPA sebuah IKIP selama setahun. Nah, ini kalau dideskripsikan akan seperti ini ya. Nah, ini deskripsi cerita tentang data tersebut. Nah, Anda bayangkan kalau ada seperti ini, kita akan susah untuk membaca data itu, ya. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam susunan tabel seperti ini, kita bisa mudah membaca berapa banyak mahasiswa perempuan, berapa banyak jumlah mahasiswa perempuan, alumni perempuan. Kalau saya tanya, silakan bisa dijawab. Berapa banyak alumni perempuan? Mbak Wahyu Eka, berapa banyak jumlah alumni perempuan, lulusan perempuan? Mbak Wahyu Eka ada? Kelihatan share screen saya ya? Halo. Kelihatan, Bu. Oke. Mbak Wahyu Eka, berapa jumlah mahasiswa alumni atau lulusan perempuan untuk tahun tersebut? Ya, Bu. Yang mana Ya. ya, Bu? Barusan itu sinyalnya, Bu. Oh, yang ini ya, yang ini dari data ini. Nah, data ini. Berapa banyak lulusan perempuan dari IKIP tersebut? Bentar, Bu. Tidak harus dihitung, enggak apa-apa, Mbak. Tapi cara mendapatkannya saja. Jumlah yang perempuan ya, Bu? Ya. Berarti dijumlahkan ya, Bu, atau gimana? Ya, kalau satunya berapa jumlah alumni perempuan berapa jawabnya? 74 ditambah. Kan yang penting perempuan tuh. Ya, berarti berapa, Mbak? 74. 74 ditambah 72 ditambah 67 ya, Bu? Oke, 74 tambah 72 tambah 67. Nanti ngitung-ngitungnya nanti saja gitu ya. Tapi Oh, iya, artinya Bu. tahu bahwa dari tabel itu kita bisa membaca jumlah alumni atau lulusan yang perempuan adalah 74, 72 dan 67. Nanti dijumlah saja ketemunya berapa itu ya. Ya, Oke. Bu. Kemudian kalau begitu berapa persen alumni perempuan atau lulusan perempuan?
Kalau kita jumlah berapa? 72 tambah 74, 146. 146 tambah 67. 213 ya? 213. Oke, 213. Berarti berapa persen alumni perempuan? Kalau persen berarti ngitungnya banyaknya alumni perempuan per total alumni. Dibagi jumlah total dikali ya. 100. Oke, betul. Berarti tadi 213 per 381 dikali 100. Ya, 100% itu nanti ya. Dikalikan 100%. Nanti ketemu, oh berarti persentase lulusan perempuan adalah, nah tadi ngitungnya 213 dibagi 381 kali 100%. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyak mahasiswa kimia S1, lulusan kimia S1, Mbak Aizah, berapa banyak lulusan kimia S1? 139. Lulusan kimia 100. S1. 100 kimia 14. Benar? Dari data ini Laki-laki ya. 12 dan perempuan 12, 24. Oke, 24. Jadi kalau lulusan kimia laki-laki berarti dia ada 12. Lulusan kimia perempuan 12, tapi kalau lulusan kimia dari S1 laki-laki 12, lulusan kimia S1 perempuan 12. Kalau lulusan kimia S1 berarti 24. Sehingga persentasenya, nanti persentase lulusan kimia S1 berarti 24 per 381 kali 100%, gitu ya. Ya, Bu. Oke, saya kira itu baca tabel berikutnya. Nah, ini nanti yang disebut sebagai tabel baris kolom. Sedangkan ini nanti yang disebut sebagai tabel kontingensi. Kontingensi yang mana tadi? Nah, contoh 3. Bentar, saya hapus dulu. Nah, yang ini namanya tabel baris kolom. Sedangkan pada contoh 3, pada tabel 2.2, itu nanti yang namanya tabel kontingensi. Dia kontingen seperti ini. Ya, baris kolom. Nah, tapi kolomnya langsung kolomnya satu, nggak ada dibagi-bagi S1 dibagi 2 itu nggak ada, maka namanya dia baris kolom. Tapi kalau yang satu ini masih dibagi 2 lagi ini, maka namanya tabel kontingensi. Nah, yang berikutnya mengenai tabel distribusi frekuensi. Ada yang bisa ceritakan ke saya apa itu tabel distribusi frekuensi? Sepengetahuan masing-masing. Kalau seperti ini distribusi frekuensi apa bukan? Kalau tabel ini termasuk tabel distribusi frekuensi apa tidak? Nah, kalau kita punya data, ya kalau kita punya data, misalnya data ukuran sepatu dari anak kelas 5 SD mana seperti itu. Nah, kita punya angka-angka yang menunjukkan ukuran sepatu. Nah, maka nanti data yang kita peroleh tersebut biasanya adalah data yang acak, karena misalnya si A datanya
ukuran sepatunya 37, kemudian si B 31, si C 40, si D dan seterusnya, maka itu namanya data yang acak. Nah, data yang masih acak tersebut dapat kita buat menjadi data yang lebih mudah dibaca, yang kita kelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, kalau yang ada data yang dalam kelas-kelas tertentu dan kemudian di sebelah kanan ada frekuensinya, maka itu disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi distribusi frekuensi itu susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar atau tabel. Atau seringkali pula dikatakan bahwa distribusi frekuensi itu adalah penyusunan data dari yang terkecil sampai yang terbesar yang nanti akan membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Nah, nanti ini digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan penyajian data, sehingga orang lain akan lebih mudah untuk membaca informasi yang ada di dalam tabel. Nah, ketika sudah ada distribusi frekuensi seperti itu, nanti akan lebih mudah lagi ketika disajikan dalam, selain tabel, data itu akan dapat disajikan pula dalam bentuk gambar statistik dan seterusnya, yang itu akan juga memudahkan orang untuk membaca atau menafsirkan data. Nah, itu nanti ketika kita berbicara mengenai distribusi frekuensi. Nah, apa istilah-istilah dalam distribusi frekuensi? Ada yang bisa menjelaskan? Array, data tidak terkelompok, dan data terkelompok, Bu. Terus ada lagi istilah-istilah lainnya? Tadi saya bilang sempat ada dibagi dalam banyak-banyak kelas, beberapa kelas itu ya. Artinya nanti ada yang namanya kelas interval nanti. Kemudian apa lagi? Ada yang ingat ada yang namanya batas bawah? Batas bawah terus batas atas juga gitu ya, Bu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu batas bawah dan batas atas? Batas bawah Kuartil. adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah dikurangi ketelitian data yang digunakan. Kalau Batas batas atas itu bilangan yang diperoleh dengan cara ujung atas ditambah ketelitian data yang digunakan. Oke, apa yang dimaksud ketelitian data yang digunakan? Ketelitian data yang digunakan itu apa maksudnya? Ketelitian data sama dengan ketelitian data dalam menentukan batas bawah ataupun misalnya, batas atas. sebagai contoh. Oke, batas bawah. Jadi sebelum batas bawah nanti berarti ada yang namanya ujung bawah sama ujung atas ya. Karena tadi untuk mendefinisikan batas bawah dimulai dari istilah ujung atas atau ujung atas bawah ya. Nah, nanti ada berarti istilah mengenai ujung bawah dan ujung atas. Nah, yang dimaksud ujung bawah atau ujung atas itu adalah ujung bawah atau ujung atas untuk setiap kelas interval. Nah, berarti ada kelas interval. Nah, kemudian yang berikutnya, ujung bawah dan ujung atas. Ujung bawah atau data pertama itu, ujung bawah kelas pertama, itu akan selalu mengambil data yang terkecil. Ya, atau nilai yang lebih kecil dari data yang terkecil. Yang penting data yang terkecil itu adalah masuk ke dalam kelas interval. Karena misalnya data terkecilnya adalah 31, tapi ternyata saya ujung bawah kelas pertamanya adalah 32. Maka nanti yang 31 itu tidak akan masuk ke dalam interval itu. Sehingga untuk menentukan ujung bawah kelas pertama itu menggunakan data terkecil
atau nilai yang lebih kecil dari data yang terkecil, tujuannya supaya data yang terkecil itu tercover dalam interval. Kemudian tadi ujung atas interval, ujung bawah interval. Kemudian mengatakan batas bawah, ternyata batas bawah itu adalah ujung bawah dikurangi ketelitian data. Kalau batas atas itu adalah ujung atas dikurangi ketelitian data. Berarti ada informasi tentang ketelitian data. Apa yang dimaksud ketelitian data? Nah, kalau kita punya data angka-angka misalnya nilainya 87, 83, 82, 60, 54, 63, maka dia teliti sampai berapa? Data ini merupakan data apa? Ada yang pecahan apa tidak? Atau desimal apa tidak? Yang saya sebutkan tadi tidak ada desimal ya. Nah, kalau yang saya sebutkan data-datanya itu adalah data yang memang semuanya itu satuan, tidak ada desimal, maka ketelitiannya adalah setengah dari satuan terkecil. Ketelitian data adalah setengah dari satuan terkecil. Nah, satuan terkecilnya adalah bukan desimal, melainkan satuan. Karena semuanya nggak ada yang satu angka di belakang koma, dua angka yang di belakang koma, hanya sampai 60, 87, 65, dan seterusnya. Maka itu namanya satuan. Maka ketelitian datanya adalah setengah kali satu. Berarti setengah. Berarti ujung batas bawahnya adalah ujung bawah kelas interval dikurangi setengah. Batas atasnya adalah ujung bawah kelas interval ditambah dengan setengah. Bagaimana kalau data saya itu nilainya seperti ini? 60, 70, 40, 50, 30, 20. Maka satuan terkecilnya apa? Tiga. 20. Satuan terkecilnya, bukan data terkecil. Satuan terkecilnya. 0. 0. Satuan terkecilnya adalah namanya puluhan. Karena semua angkanya nggak ada yang 83 itu kan. Yang saya sebut itu semuanya 60, 50, 40, 70, dan seterusnya. Tidak ada yang data itu nggak ada yang ada lebih dari puluh-puluh seperti itu. 63, 73 nggak ada. Nah, maka satuan terkecilnya itu adalah puluhan. Berarti dia 10. Maka ketelitian datanya adalah setengah dari 10. Berarti 5 gitu ya. Sehingga ujung bawahnya bisa misalnya 20 dikurangi 5, bukan 20 kurangi setengah, melainkan 20 kurangi 5. Saya punya satu lagi. Kalau data saya 60,1, 70,2, 30,3, 53,4, 67,5, berapa ketelitian datanya? Apakah 0,5? Ketelitiannya apakah 0,5? Ataukah 5? 0,5. 0,5. Yakin 0,5? Iya, karena bilangan bulat, Bu. Yang saya sebutkan tadi 60,5, 61,3, 64,7, dan seterusnya seperti itu. 0,05, Bu. Nah, 0,05 karena satuan terkecilnya adalah 1 desimal, berarti 0,1. Maka ketelitian datanya adalah setengah kali 0,1, yaitu 0,05. Gitu ya. Sehingga nanti kalau 2 desimal, maka bukan lagi 0,05, melainkan 0,005. nah, tepat sekali ya. Oke, itu mengenai, nah nanti kita ada istilah-istilah itu.
Nah, ini interval pengertian yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada panjang titik tengah. Titik tengah itu adalah bilangan yang diperoleh dengan mencari setengah dari jumlah ujung bawah dan ujung atas, atau namanya tengah-tengah dari interval itu. Jadi kelas interval itu dia mempunyai nilai tengahnya atau titik tengahnya atau disebut sebagai tanda kelas. Cara mendapatkannya ya ujung bawah tambah ujung atas dibagi dengan 2 atau setengah kali ujung atas dikurangi ujung bawah. Kemudian panjang kelas. Nah, panjang kelas itu bilangan yang diperoleh dari selisih antara ujung bawah dan ujung atas dengan ujung bawah termasuk dihitung seperti itu. Nah, tapi kalau pengertian seperti ini nanti mudah untuk ketika bilangannya itu bilangan yang dapat kita gunakan untuk berhitung, yang kita sebut satuan-satuan, tapi akan susah ketika dia bentuknya bukan satuan melainkan 1 desimal, 2 desimal. Nah, akan kita lihat nanti ya. Nah, saya akan share ini. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ketemu di sini saja. Nah, bukan yang ini, kemarin nggak saya simpan ya. Bentar. Ya sudah, ini saja. Ada tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kalau saya tanya, ada berapa banyak datanya? Tujuh. Banyaknya data. Kalau yang 7 tadi dari mana, Mbak? Ini 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, 48 sampai 60, 6 ini. Nah, kalau ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya apa? Bu. Ada? 50? 60. 60. 10, 30, 40, 50, 60. Ada 60 ya. Nah, maka banyaknya data itu dihitung dari jumlahan seluruh frekuensi. Itu namanya banyaknya data, berarti ada 60. Apa ini kan terbagi dalam kelas interval. Maka kita punya ada berapa banyak kelas interval? 7. 7. Berarti ini kelas interval 1, kelas interval 2, kelas interval 3, kelas interval 4, kelas interval 5, kelas interval 6, kelas interval ke-7. Nah, itu namanya ada 7 kelas interval. Nah, kalau saya tanya, berapa ujung bawah kelas interval 1? Ujung bawah kelas interval 1. 21. 9. 9. Kalau 21 apa? Ujung atas. Ujung atas. Jadi ini ujung bawah kelas interval 1, ini ujung atas kelas interval 1. Ujung bawah kelas interval kelima berapa? 1, 61. 61. Oke. Kalau Oh, iya. ujung atas kelas interval kelima? 73. 73. Oke, paham semua ya? Nah, sekarang berapa frekuensi kelas interval keempat? 8.
8. Frekuensi kelas interval ke-7? 6. Lalu saya sebut, berapa banyaknya data yang kurang dari 22? Yang kurang dari 22. Ya. 3. Berapa banyaknya data yang kurang dari 22? 3, Bu. 3. Berapa banyaknya data yang kurang dari 48? 3. 3. 11. 4. Berapa banyaknya data yang kurang dari 48? 11. 11 dari mana? 4. 3 ditambah 4 ditambah 4. Oke, jadi 48 kan ini. Nah, data yang kurang dari 48 kan semua data di interval bawahnya. Maka 3 tambah 4 tambah 4. Berapa banyaknya data yang kurang dari 87? 54. 54. Nah, yang kita sebut tadi itu nanti yang dikenal sebagai frekuensi kumulatif kurang dari ujung bawah. Ya. Berapa frekuensi kumulatif data yang kurang dari 9? Ada nggak data yang kurang dari 9? 0. 0. Nah, tadi ya, frekuensi kumulatif berarti frekuensi kumulatif yang kurang dari 9, itu nanti FK-nya di sini FK, itu namanya 0. Frekuensi kumulatif yang kurang dari 22, ada 3. Frekuensi kumulatif yang kurang dari 35, ada 7, dan seterusnya. Itu cara kita membentuk frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif nanti ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Berarti data yang lebih dari atau sama dengan 9. Ada berapa? 3. 3. Data yang lebih dari atau sama dengan 9. Ini lebih dari 9 nggak kalau 87? Iya. 60. Nah, ada 60. Jadi yang lebih dari atau sama dengan 9, 60. Namanya di sini FK+. Frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 22. Ada berapa? 57. 57. Jadi 60 dikurangi ini ya. Jadi ini ke bawah seret itu. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan 35? 53. 53 kali. Frekuensi kumulatif yang lebih dari atau sama dengan 87? 6. 6. Nah, itu cara kita menentukan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang kalau ada frekuensi, satu lagi distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi kumulatif yang menjadi 2 tadi, kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari, ada yang namanya distribusi frekuensi relatif. Nah, kalau frekuensi relatif itu adalah frekuensi data tersebut dibagi frekuensi keseluruhan. Jadi kalau frekuensi relatif dari data yang kelas pertama, itu bukan 3, melainkan 3/60. Itu namanya frekuensi relatif. Kalau data kedua frekuensinya berarti berapa? 60. 4/60. Ketiga? 4/60. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita mau bentuk distribusi frekuensi, entah itu biasa, kumulatif,
kurang dari, kumulatif, lebih dari atau sama dengan, ataupun frekuensi relatif, cara kita melakukannya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Batas bawah keempat. Berapa batas bawah kelas keempat? 48. 8, Bu. Hah? Batas bawah kelas ke-8. Kelas 4. 47,5. 47,5. Ingat, bedakan antara batas bawah dan ujung bawah itu ya. Batas bawah dan ujung bawah atau tepi bawah. Berarti bukan 48 melainkan 48 dikurangi ketelitian data. Karena semuanya datanya itu enggak ada yang koma-koma dan mesti satuan, yang belakangnya 61, 63, 73 dan seterusnya. Berarti datanya adalah data satuan, satuan terkecilnya adalah 1. Maka ketelitian datanya adalah setengah kali 1, berarti 47,5. Berapa batas bawah kelas ke-6? Batas atas kelas ke-6? 86,5. Oke, 86,5, betul sekali. Nah, oke ya. Jadi ini tadi informasi-informasi tentang definisi-definisi di kelas-kelas interval ini, kemudian distribusi frekuensi berarti bentuknya ini. Nah, nanti ada distribusi frekuensi relatif, kumulatif lebih dari sama dengan, nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, apa fungsi ini turus? Ada yang tahu turus? Ya, itu. Kalau orang Jawa itu ibu-ibunya sering bilang turus-turus gitu ya? Untuk menghitung. Kalau di bahasa Jawa kita itu turus itu apa? Itu kan simbol. Yakin simbol. Kalau ada ibunya di sebelahnya tanya, Bu, turus itu apa gitu coba? Ya ada, Bu. Ada ya. Turus. Jadi kalau di bahasa Jawa itu turus itu adalah pagar. Pagar yang yang pakai tumbuhan, ditancap-tancap gitu namanya turus itu. Ya. Pagar, Bu. Ya, potong. Jadi kita punya tanaman dipangkas, ditancap di pagar itu namanya turus. Nah, maka turus ini ya sama hanya tadi membuat pagar. Misalnya data kelas interval 9 sampai 21 itu ada 3 seperti ini. Ini artinya ini digunakan untuk membuat ngitung frekuensi. Jadi kita hitung misalnya di data kita itu nanti yang terletak di interval ini siapa saja. Kalau ada berarti turus 1, ada lagi turus 2, ada lagi turus 3 seperti itu. Sehingga nanti kita tahu oh jumlahnya nanti ada 3 seperti itu. Ini proses untuk membuat distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara membuat distribusi frekuensi? Ini sudah saya pakai ini saja ya. Saya ganti share. Saya lupa tidak tersimpan kemarin. Coba ini tak cek dulu. Ini sudah betul apa belum ya ini? Oh ya, ini yang benar ya. Ini saya. Nah, untuk penyusunan distribusi frekuensi, caranya adalah satu, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Tetapi sekali lagi ini tidak harus diurutkan. Karena kalau datanya banyak sekali, sedangkan itu kita hanya melihat data, bukan kita yang menyimpan data, kita akan mengalami kesulitan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka langkah ini tidak harus dilakukan. Tetapi kita harus tahu persis data yang terkecil itu mana dan data yang terbesar itu mana. Tapi mengurutkannya Anda tidak harus mengurutkan, ya. Tapi Anda harus tahu sekali lagi, satu, data terkecil mana,
data yang terbesar mana? Karena ini digunakan untuk menentukan ring atau jangkauan data. Nah, berarti kita kenal istilah baru yang namanya ring atau jangkauan data, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, langkah yang kedua, ini berarti saya sebut sebagai langkah yang kedua, karena ini tidak harus ada, ya. Untuk saat ini kelihatannya tidak harus ada. Nah, yang kedua adalah menentukan banyak kelas, yaitu menggunakan rumus Sturges. Nah, dia menggunakan 1 plus 3,3 kali log N. Nah, kalau tulisan seperti ini 1,3 plus 1 plus 3,3 log N itu artinya yang operasi yang dilakukan terlebih dahulu apa? 3,3 log N. Nah, 3,3 log N. Berarti hasilnya nanti dikalikan, ditambahkan dengan 1. Tapi kalau susah, ya dikasih tanda seperti ini saja. Log N-nya dari mana? Nah, N, apa yang namanya N berarti? Banyaknya data. Oke, banyaknya data. Berarti nanti kita menjadi 3,3 log N. Log N dapatnya dari mana? Dari ada nanti yang namanya log N-nya tadi, N-nya kan dari banyaknya data atau dihitung jumlah datanya ada berapa. Kan kita harus hitung log N. Nah, kalau di matematika itu ada namanya logaritma. Log N itu berarti logaritma dari N. Nah, bagaimana mencari log N-nya? Misalnya datanya tadi ada 60, berarti kita harus mencari log 60. Nah, log 60 caranya dari mana? Kita gunakan yang namanya tabel logaritma. Tapi sekarang karena di komputer, baik itu di HP atau di laptop atau di kalkulator itu sudah ada log N, berarti kita nggak usah pakai tabel, cukup membaca dari pakai kalkulator saja, log N, log 60 nanti kan muncul, klik log, kemudian 60 itu akan muncul berapa, gitu ya. Tinggal kalikan 3,3, kemudian ditambah dengan 1. Maka itu banyaknya kelas. Nah, karena ini berbicara ada 3,3 log N, artinya kan jelas log N misalnya lognya satuannya, tapi pengalinya 3,3. Pasti dia minimal satu desimal di belakang angka ya, di belakang angka ya, satu angka di belakang koma, mesti 1 seperti itu. Nah, sedangkan banyaknya kelas ada berapa? 6,5, kan nggak mungkin. Banyak kelas tentu harus satuan. Banyaknya kelas berapa? Oh, ada 7, ada 6, ada 5. Maka untuk menentukan banyaknya kelas, maka dia menggunakan satuan. Jadi kalau dia ada desimal, maka Anda bulatkan saja ke atas atau ke bawah. Tetapi disarankan ke atas. Karena kalau ke bawah bisa jadi nanti ada data yang tidak masuk ke dalam interval. Maka disarankan pembulatannya adalah ke atas. Kemudian yang langkah ketiga, menentukan panjang interval. Nah, panjang interval tadi dari A ke B, itu mau dari mana ke mana itu ya. Itu cara mendapatkannya adalah dari jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, tadi jangkauannya ketemu, dibagi dengan banyak kelas. Baru nanti menentukan batas bawah kelas pertama. Biasanya data yang terkecil atau data yang lebih kecil dari data yang terkecil seperti itu. Dan seterusnya dilanjutkan dengan menuliskan frekuensi, melidi itu pakainya turus gitu ya, atau tally sistem turus dengan menggunakan banyaknya data. Nah, saya ada satu pertanyaan di sini. Bentar ya. Nah, ini yang belum sempat saya tanyakan di atas. Saya akan tanyakan di sini. Nah, kalau ada data dengan interval yang tadi itu, 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, berapa panjang kelas intervalnya? Berarti kalau banyaknya kelas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapakah panjang kelas intervalnya? 20. Panjang kelas interval.
20. 20 dari mana 20? 9 sampai 21. 9 sampai 21. Apakah ada 20? 13, Bu. 12. 12 atau 13? 12. 12. 13. 12. 12. Maaf ya, tadi saya sebentar. 13. Dari mana 13? 9 sampai 21. 9 sampai 21. Nah, ini yang sering lupa kalau kita menghitung seperti itu. Seringnya kan 21 kurangi 9 ya. Sehingga ketemunya 12. Nah, itu sering lupanya di situ. Betul ya? Ya. Ya. Kemudian kita Iya, Bu. mengingatnya nanti mudah, oh berarti tak hitung 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, baru ketemu itu, oh itu ternyata bukan 12, melainkan 13 gitu kan? Betul enggak tadi? Iya, Bu. Hitung 13-nya dari begitu toh? Iya. Nah, nanti kesulitannya kalau itu adalah, itu sudah betul, tapi sudah betul 13. Tapi kesulitannya nanti kalau bilangannya itu adalah 9,1 sampai 21,9 misalnya. Berapa banyaknya data? Ayo. Berapa panjang kelasnya? Berapa, Bu? Bisa diulang? 9,1 sampai 21,9. Tiga 13,8 bukan, Bu? 13,8. Nah, ini kan jadi kesulitan toh. Ngeceknya 13,8 kan susah kan? Nah, kita bisa ngecek ini saja, Mbak. Tadi dapatnya 13, itu tinggal ujung bawah kelas kedua dikurangi ujung bawah kelas pertama. Atau ujung atas kelas kedua dikurangi ujung atas kelas pertama. Atau ujung bawah kelas ketiga dikurangi ini. Pasti ketemunya benar. 22 kurangi 9, 13. 35 kurangi 22, 13. 48 kurangi 13, gitu kan? Sehingga kalau ini misalnya 9,1, kemudian ini 22,1, ini 21,9, ini 34,9, maka cara kita menghitung panjang kelasnya cukup dengan batas bawah kelas, ujung bawah kelas kedua dikurangi ujung bawah kelas pertama, sehingga masih akan tetap berapa? 13. 13. Seperti itu. Itu ya. Nah, menghitungnya dari ini. Nah, dikurangi ini. Oke? Yep. Ya, saya akan lanjutkan yang ini berarti. Nah, misal ada tabel seperti ini. Nah, pertanyaan saya dari data ini, berapa data terkecil? Pak, ini mata kita harus teliti. Berapa data terkecilnya? 10, Bu. 15. 10. 10, Bu. 10 ya, 10.
Nah, ini yang harus hati-hati ya. Data terbesarnya 98 98 nggih. sampai menghela nafas. 98 ya betul. Berarti data berapa rank-nya? Dua Eh. dibagi Rank apa tadi? 73 bukan 83 Ranknya bukan Bu. berarti apa? Dari Rata-rata mana? ya 73? 88. 88. Dari mana? besar di Nilai Kurangi data. nilai tertinggi kurangi nilai terendah. Oke. Data yang Data tertinggi, terbesar, terkecil dikurangi data yang terkecil. Berarti 98 dikurangi dengan 10. 10. Oke, berarti dapatnya 88. 8. Oke, banyaknya data ada 60. Berarti kalau kita buat di sini, ini nggak harus diurutkan ya, maka banyak kelasnya adalah 1 plus 3,3 log N. Berarti ini 6,8 hitungannya, nanti dibulatkan menjadi 7. Berarti banyaknya kelas itu ada 7. Kemudian lebar atau panjang kelas interval disebut panjang. Ya. Panjang interval kelas atau I-nya adalah tadi jangkauan atau ring dibagi banyaknya kelas. Berarti 88 bagi 7 ketemunya 12,5 dibulatkan menuju ke 13. Nah, ujung ini bukan batas bawah tapi tepi bawah atau ujung bawah. Nah, ujung bawah kelas pertama misal diambil 9. Kalau 10 boleh enggak? Kalau 10 boleh enggak? Boleh apa tidak 10? Kalau ujung bawah kelas pertamanya diambil 10? boleh Boleh, karena itu masih tercakup gitu ya. Yang tidak boleh kalau berapa? 11. 11. Nah, karena ya 11. Karena kalau 11 berarti yang 10 tidak masuk. Maka nanti maksudnya jadi begini. Oh, 9 berarti intervalnya, kalau saya sebutkan, intervalnya berarti berapa tadi? 9, dimulai dari 9. Kalau Anda mulai dari 10 ya berarti 10 gitu kan. Sampai, nah datanya tadi panjang intervalnya 13. Berarti kalau 10 berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kalau dari 10 berarti sampai 22. Seandainya dimulainya dari 9, berarti sampai tadi berapa? 21. Maka itu berarti kita membuat interval kelas pertama. Dilanjutkan membuat untuk kelas yang berikutnya. Kelas berikutnya berarti berapa? Tidak lagi dari 21, melainkan 22. 22. Betul. 22 dihitung lagi panjang kelasnya berapa? 22 sampai 34 34. Nah, seterusnya ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru kemudian yang saya sebutkan tadi, intervalnya tuliskan dulu, nah terus ngecek. Anda ngeceknya seperti ini. 10. Nah, 10 dia masuk ke interval ke berapa? Mau pakai yang sudah terurut ya boleh, yang enggak terurut ya boleh. Ya. Kalau yang enggak terurut, misalnya seperti ini, 23. Dia masuk interval kelas berapa? Saya naikkan ke atas bentar. Untuk interval. Kelas ke 2 ya. 2. Jadi caranya gini. Supaya Anda tidak lupa,
Bentar. Nah, caranya tinggal 2-3-nya dicoret, seret begini. Nah, begini. Berarti dia sudah dihitung. Terus yang di bagian ini berarti kasih turus 1. Ya. Selanjutnya saya buat lagi turus 1. Di sini 23 seret turus 1. Terus kemudian 60. 60 setelah dikasihkan turus, 60 itu di interval ke berapa? Empat. Interval keempat. Kita buat turus di interval keempat. Seret begini. Sampai semua data ini tercoret sehingga kita bisa melihat ada turusnya begini. Sehingga akan punya turus begini. Gitu ya. Nah, itu cara kita membuat tabel distribusi frekuensi. Baru kemudian tinggal kita masukkan ke dalam angka-angka seperti ini. Oke, ada pertanyaan mengenai distribusi frekuensi? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak akan saya cukupkan, nanti akan tugasnya saya berikan di Elijo ya, untuk tentang materi untuk distribusi frekuensi ini. Kemudian yang berikutnya adalah Anda mempelajari kelanjutannya mengenai distribusi data. Jadi ada penyajian data dalam bentuk histogram, kemudian bagaimana gambar dari distribusi frekuensi yang relatif, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kumulatif lebih dari. Begitu ya? Ya, Bu. Jadi pertemuan depan nanti pelajari dulu materinya, nanti kita akan diskusi seperti ini. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat, begitu pula keluarga. Jangan lupa selalu jaga jarak, makan makanan yang bergizi, kemana-mana pakai masker, dan sering cuci tangan. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu.